Ada saat ketika market bergerak karena berita, ada saat ketika market bergerak karena angka, dan ada saat ketika market bergerak karena ekspektasi. Pekan ini kita berada di fase ketiga. Inflasi Amerika mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Konsumsi Amerika mulai kehilangan tenaga, Federal Reserve masih terpecah. Pound sterling mendapatkan dukungan dari pertumbuhan ekonomi Inggris, yen kembali mendekati level yang sangat sensitif, dan gold kembali berdiri di dekat resistance besar. Tetapi market memiliki satu pertanyaan. Apakah semua ini cukup untuk mengubah arah uang global? Atau ini hanya jeda sebelum dolar kembali menyerang? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Sekarang kita masuk ke pekan baru, dan kali ini kalender ekonomi jauh lebih padat. Di hari Senin dibuka dengan data CPI Kanada. Perkiraan CPI bulanan berada di sekitar 0,4%. Median CPI tahunan sekitar 2%, trim CPI sekitar 1,8%, dan common CPI sekitar 2,5%. Untuk trader CAD, ini penting, karena dolar Kanada tidak hanya membaca inflasi, ia juga membaca minyak, dan selama minyak masih tinggi, CAD memiliki cerita tambahan. Di hari Selasa, perhatian beralih ke Inggris, Claimant Count Change, dan Average Earnings Index. Market ingin tahu satu hal, apakah kekuatan ekonomi Inggris mulai masuk ke pasar tenaga kerja? Jika upah tetap tinggi, Bank Sentral Inggris memiliki alasan untuk berhati-hati. Tetapi jika pasar tenaga kerja mulai melemah, pound sterling bisa kehilangan sebagian momentumnya. Dan kemudian di hari Rabu, hari paling penting dalam kalender pekan ini, CPI Inggris, pidato Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, dan FOMC Minutes, 3 sumber volatilitas. Perkiraan CPI Inggris berada sekitar 2,9%. Jika inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, pound sterling dapat kembali mendapatkan tenaga. Tetapi jika inflasi mengecewakan, kenaikan dapat kehilangan momentum. Kemudian Christine Lagarde, market akan mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi nada di balik kata-kata tersebut. Apakah Bank Sentral Eropa melihat inflasi masih menjadi risiko? Apakah pertumbuhan Eropa mulai membaik? Dan apakah kebijakan moneter masih harus restriktif? Satu kalimat hawkish dapat mengangkat euro, satu kalimat dovish dapat menghapus momentum tersebut. Lalu, event yang paling ditunggu. Ini adalah titik ketika market akan mencoba membaca isi kepala Federal Reserve. Jika FOMC Minutes menunjukkan kekhawatiran terhadap inflasi, dolar dapat menguat. Tetapi jika menunjukkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan, dolar dapat melemah. Dan disinilah seluruh arah market akan bertemu dalam satu cerita. Di hari Kamis, fokus beralih ke Australia. Employment change, unemployment rate. Market akan melihat apakah pasar tenaga kerja Australia masih cukup kuat untuk mempertahankan tekanan inflasi. Perkiraan data employment sekitar 11,4 ribu, unemployment rate sekitar 4,4%. Kemudian Amerika kembali masuk ke layar. Philly Fed Manufacturing, unemployment claims. Setelah retail sales mengecewakan, pasar tenaga kerja akan menjadi semakin penting. Jika claims naik, dolar bisa tertekan. Jika claims turun jauh lebih kuat, market dapat kembali mempertimbangkan skenario Fed yang lebih hawkish. Dan hari Jumat ditutup dengan rangkaian PMI, Manufacturing dan Services Prancis, Manufacturing dan Services Jerman, Manufacturing dan Services Inggris. Data ini akan memberikan satu jawaban. Apakah ekonomi Eropa dan Inggris benar-benar memiliki momentum? Atau kekuatan mata uang minggu lalu hanya terjadi karena dolar sedang lemah? Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada time frame H4. Hal pertama yang harus kita lihat bukan indikator, bukan entry, bukan signal, tetapi struktur market. Terbentuk sebuah base dan setelah itu harga mulai menciptakan higher low, kemudian higher high. Inilah tanda pertama bahwa karakter market mulai berubah. Dan ketika struktur berubah,
Kita tidak lagi menggunakan bias lama secara membabi buta. Market mungkin belum berubah menjadi bullish jangka panjang, tetapi untuk struktur market, buyer sudah mampu mengambil kembali area yang sebelumnya dikuasai seller. Sekarang kita tambahkan indikator EMA. Perhatikan bagaimana EMA cepat mulai berada di atas EMA yang lebih lambat. Harga juga masih bergerak di atas kedua garis tersebut. Ini menunjukkan bahwa momentum jangka pendek masih berpihak kepada buyer. Selanjutnya, trendline. Sejak low akhir Juli, harga membentuk jalur naik. Higher low terus muncul. Trendline ini menjadi semacam jalan bullish. Selama harga tetap berada di atas jalur tersebut, buyer masih memiliki kontrol terhadap struktur jangka pendek. Dan sekarang, inilah bagian terpenting dari chart. Area resistance 1,1590 sampai 1,1620. Lihat bagaimana harga mendekati area ini. Buyer sudah berhasil membawa harga jauh dari low. Momentum sudah berubah, tetapi mereka belum berhasil menembus tembok terakhir. Dan setiap kali harga mendekati resistance, ada dua kemungkinan. Pertama, buyer terlalu kuat, resistance ditembus. Atau kedua, seller kembali aktif, harga ditolak. Inilah mengapa area ini bukan tempat untuk menebak. Ini adalah tempat untuk menunggu konfirmasi. Karena jika breakout terjadi, kita mendapatkan informasi. Dan jika rejection terjadi, kita juga mendapatkan informasi. Market akan memberi kita jawaban. Tugas trader adalah menunggu jawabannya. Jika buyer berhasil melewati resistance, maka perhatian berikutnya berpindah ke zona supply di 1,1650 sampai 1,1700. Area ini sangat penting karena semakin tinggi harga bergerak, semakin besar kemungkinan seller jangka menengah kembali muncul. Kita lihat sisi bawah. Area support utama berada di 1,1520 hingga 1,1490. Ini adalah area yang sangat penting bagi buyer. Jika terjadi retracement dan harga kembali ke area ini, kita akan melihat apakah buyer masih memiliki kekuatan. Karena retracement bukan selalu bearish. Dalam sebuah tren bullish, retracement justru bisa menjadi bagian normal dari struktur market. Tetapi jika support tersebut ditembus, kita punya level berikutnya pada zona demand 1,1480 hingga 1,1430. Dan area ini menjadi jauh lebih penting. Jika demand mampu bertahan, struktur bullish masih dapat diselamatkan. Namun jika demand ditembus secara meyakinkan, cerita mulai berubah. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga menembus resistance 1,1590, kemudian terjadi retest dan buyer kembali mempertahankan area tersebut, maka peluang continuation menjadi lebih kuat. Target pertama, 1,1620. Target kedua, 1,1650. Target ketiga, 1,1700. Jangan membeli hanya karena harga menyentuh resistance. Breakout harus dikonfirmasi. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke area resistance, kemudian muncul rejection kuat dan harga kembali menembus support 1,1520, maka kita memiliki skenario bearish retracement. Target pertama, 1,1490. Target kedua, 1,1480. Target ketiga, 1,1430. Skenario ini masih bisa dianggap sebagai retracement dalam struktur bullish. Pada akhirnya trading bukan tentang menebak candle berikutnya, melainkan tunggu market menunjukkan arahnya sebelum kita mengambil keputusan. Market sekarang berdiri di depan sebuah pintu. Di bawahnya, buyer sedang membangun tekanan. Di atasnya, seller masih menjaga resistance. Jika pintu itu pecah, jalan menuju supply akan terbuka. Jika pintu itu bertahan, market dapat kembali mencari support. Dan jika support itu runtuh, kita akan melihat penurunan lebih dalam. Jadi jangan terburu-buru, biarkan market berbicara. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Kita mulai dari struktur market. Sebelumnya mengalami penurunan menuju area sekitar 1,3280. Di sana buyer mulai muncul, harga kemudian bergerak naik, membentuk higher low, mencetak higher high, kemudian kembali membentuk higher low. Inilah yang membuat struktur market saat ini masih cenderung bullish,
buyer belum kehilangan kendali. Sekarang lihat momentum. EMA jangka pendek berada di atas EMA yang lebih panjang. Kemiringannya juga mulai mengarah ke atas. Harga masih berada di atas keduanya, menunjukkan bahwa momentum bullish masih hidup. Tetapi EMA bukan alasan untuk mengejar harga, karena semakin dekat harga dengan resistance, semakin besar kemungkinan market melakukan pullback. Trendline juga memberikan cerita yang sama. Garis ini mengikuti rangkaian higher low, dan sejauh ini harga masih berada di atas jalur tersebut. Selama trendline bertahan, struktur bullish masih memiliki fondasi. Tetapi jika trendline ditembus bersamaan dengan support, kita harus mulai mengubah cara membaca market. Dan sekarang kita sampai pada titik yang paling penting. Pada bagian atas, terdapat area resistance di 1,3560 hingga 1,3610. Harga saat ini sudah berada sangat dekat dengan zona ini. Artinya, pound sedang berjalan menuju sebuah benteng. Jika seller kembali masuk, kita bisa melihat rejection. Tetapi jika buyer mampu menembus area ini, maka cerita berubah. Karena setelah resistance, masih ada satu wilayah yang jauh lebih besar, yaitu zona supply di 1,3640 hingga 1,3720. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah zona di mana kita harus kembali bertanya, apakah buyer benar-benar menguasai market atau seller sedang menunggu harga datang? Sekarang lihat sisi sebaliknya. Area support berada di 1,3470 hingga 1,3420. Selama harga bertahan di atas area ini, struktur bullish masih memiliki ruang. Tetapi jika support kehilangan kekuatan, kita harus melihat ke bawahnya. Terdapat zona demand utama berada di 1,3370 hingga 1,3280. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi basis rally. Jika harga kembali ke sini, jangan langsung berpikir buy. Tunggu reaksi, tunggu rejection, tunggu buyer menunjukkan bahwa mereka kembali. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga kembali naik menekan resistance 1,3560. Seller mencoba mempertahankan resistance, tetapi buyer terus menekan. Maka probabilitas bullish continuation menjadi lebih menarik. Target pertama, 1,3610. Target kedua, 1,3640. Target ketiga, 1,3720. Konfirmasi retest berhasil bertahan dan higher high terbentuk, barulah probabilitas kenaikan meningkat. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke area resistance, muncul rejection dan momentum buyer mulai melemah. Kemudian harga kembali turun menembus support 1,3470. Maka struktur bullish mulai kehilangan fondasi. Target pertama 1,3420. Target kedua 1,3370. Target ketiga 1,3280. Tunggu market menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali. Kita tidak harus selalu masuk. Kita tidak harus selalu benar. Kita tidak harus menang di setiap candle. Karena market akan selalu menyediakan kesempatan berikutnya. Tugas kita hanya memastikan kita masih memiliki modal dan disiplin ketika kesempatan itu datang. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Pada struktur market memberikan kita sebuah cerita yang sangat jelas. Harga membangun higher high, kemudian higher low, kemudian higher high lagi. Kemudian harga jatuh hingga akhirnya masuk ke zona demand. Disinilah buyer kembali muncul dan dari titik tersebut kita melihat recovery. Harga membangun higher low, kemudian higher high, dan higher low kembali. Artinya, dalam jangka pendek, buyer masih hidup. Sekarang lihat EMA. EMA cepat mulai mengikuti recovery. Harga juga kembali berada di sekitar area moving average. Ini menunjukkan momentum bullish jangka pendek masih ada. Kemudian trendline. Garis ini menghubungkan recovery dari zona demand. Selama trendline bertahan, buyer masih memiliki struktur. Namun jika trendline patah, itu bukan berarti penurunan. Sekarang kita sampai pada level paling penting. Area resistance berada di 159,60 sampai 160,70. Ini adalah medan perang
Dan di tengah area tersebut terdapat angka yang sangat terkenal, yaitu 160 sebagai level psikologis. Jika harga datang ke sini, buyer akan mencoba breakout. Seller akan mencoba mempertahankan area, dan market akan menentukan siapa yang lebih kuat. Dan jika retest berhasil, maka target struktural berikutnya adalah zona supply di 162,70 hingga 164. Tetapi market memiliki dua sisi. Jika buyer gagal, kita harus tahu di mana buyer berikutnya berada pada area support di 158,50 sampai 157,30. Ini adalah area yang harus dipertahankan. Jika berhasil ditembus, struktur bullish jangka pendek mulai rusak. Dan di bawahnya terdapat zona demand utama di 156,70 sampai 155,20. Inilah area yang sebelumnya menghasilkan rebound besar. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus dan bertahan di atas resistance 159,60, maka kenaikan berpotensi ke target berikutnya. Target pertama, 160,70. Target kedua, 162,70. Target ketiga, 164. Kita menunggu market membuktikan bahwa resistance benar-benar telah berubah fungsi. Skenario kedua, bearish. Jika harga melakukan retracement kecil dari resistance dan akhirnya tekanan jual berlanjut menuju support 158,50, maka penurunan akan semakin terbuka. Target pertama, 157,30. Target kedua, 156,70. Target ketiga, 155,20. Semakin lengkap rangkaian tersebut, semakin kuat skenario bearish. Ada satu kalimat yang layak kita bawa minggu ini. Market tidak menghargai prediksi, market menghargai persiapan. Market tidak membayar kita karena kita mampu menebak. Market memberi peluang kepada mereka yang sudah siap ketika konfirmasi akhirnya datang. Jadi jangan bertanya apakah market akan naik atau turun, melainkan apa yang perlu kita siapkan. Selanjutnya, Silver pada time frame H4. Pada struktur market, silver sebelumnya mengalami fase konsolidasi yang cukup jelas. Area tersebut berada di sekitar zona demand. Harga bergerak sideways, buyer dan seller bertarung. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Sampai akhirnya, buyer mengambil kontrol, silver keluar dari konsolidasi. Dan setelah breakout, market mulai menciptakan struktur baru. Higher high, higher low, dan higher high. Inilah yang membuat struktur masih dapat dikategorikan bullish. Harga bergerak melewati area support dan akhirnya menuju resistance. Tetapi disinilah momentum bullish mulai bertemu dengan realitas market. Kita lihat EMA. EMA cepat masih berada di atas EMA yang lebih lambat. Ini masih mendukung tren bullish. Tetapi perhatikan jarak harga dengan EMA. Harga sekarang tidak lagi bergerak dengan ekspansi seagresif fase sebelumnya. Momentum mulai berkurang, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena momentum yang melemah tidak otomatis berarti tren berakhir. Tetapi momentum yang melemah tepat di bawah resistance adalah kondisi yang harus kita hormati. Sekarang kita lihat trend line. Selama higher low masih bertahan, trend line ini menjadi representasi sederhana dari kontrol buyer. Harga masih bergerak di atas struktur tersebut. Jadi untuk saat ini, kita belum memiliki alasan teknikal yang cukup untuk menyatakan bahwa bullish trend telah selesai. Sekarang kita sampai di level paling penting di atas harga. Area resistance berada di 66,50 hingga 68,50. Dan lihat apa yang terjadi ketika harga mencapai area ini. Momentum mulai kehilangan kekuatan. Candle menjadi lebih tidak konsisten. Harga gagal menciptakan ekspansi bullish yang bersih. Dan apabila buyer berhasil menghancurkan resistance, masih ada satu benteng terakhir. Zona supply di 69 hingga 71,50.
Area ini menjadi target yang jauh lebih agresif. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Di bawah harga, ada area support penting di 63 hingga 61. Ini adalah area pertahanan buyer. Selama harga masih mampu mempertahankan area ini, struktur bullish belum kehilangan fondasinya. Dan jika support gagal dipertahankan, ada area yang jauh lebih penting. Zona demand di 59,50 hingga 57. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi tempat silver membangun energi sebelum breakout. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 66,50 dengan volume yang kuat, maka ini tanda buyer menguasai market. Target pertama, 68,50. Target kedua, 69. Target ketiga, 71,50. Dan jika supply berhasil ditembus, silver dapat membuka jalan kenaikan. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan terjadi rejection hingga menembus 63, maka ini tanda seller mengambil alih. Target pertama, 61. Target kedua, 59,50. Target ketiga, 57. Tetapi jika demand juga runtuh, kita mulai berbicara tentang perubahan struktur. Pada market silver, volatilitasnya dapat sangat agresif. Candle dapat bergerak cepat, spread dapat melebar pada kondisi tertentu, dan market dapat bergerak jauh lebih cepat daripada ekspektasi kita. Karena itu, jangan menentukan ukuran posisi berdasarkan seberapa yakin Anda. Tentukan berdasarkan berapa besar risiko yang siap Anda terima jika analisa salah. Terakhir, gold pada time frame H4. Mari kita mulai dari struktur. Sebelumnya, gold mengalami fase tekanan yang panjang. Harga membentuk lower high, kemudian lower low. Buyer kehilangan kontrol, tetapi setelah mencapai area bawah, market mulai berubah. Harga tidak lagi menciptakan lower low dengan agresif. Market membangun base, buyer mulai muncul, kemudian higher low, dan setelah itu kenaikan impulsif. Sekarang kita lihat EMA. EMA cepat telah berbalik naik, EMA yang lebih lambat mulai mengikuti. Harga berada di atas keduanya. Ini memberikan konfirmasi bahwa momentum jangka menengah masih cenderung bullish. Berikutnya trendline. Garis ini menghubungkan rangkaian higher low dan menjadi salah satu struktur penting bagi buyer. Selama harga bertahan di atas trendline, struktur bullish masih memiliki fondasi. Tetapi jika trendline patah, kita tidak langsung mengatakan tren berubah bearish. Sekarang kita sampai pada jantung dari seluruh analisa. Area resistance di 4.400 hingga 4.450. Selama harga masih berada di bawah zona ini, kelanjutan bullish belum mendapatkan konfirmasi penuh. Tetapi jika gold berhasil break, close, dan bertahan di atas resistance, maka cerita berubah. Resistance lama berpotensi berubah menjadi support baru. Di atas resistance terdapat zona yang lebih berat, yaitu zona supply di 4.475 hingga 4.540. Ini adalah area di mana seller berpotensi kembali masuk. Sekarang kita melihat sisi sebaliknya. Jika gold gagal menembus resistance, perhatian pertama berpindah ke area support di 4.300 hingga 4.230. Area ini sangat penting karena selama buyer masih mempertahankannya, pullback masih dapat dianggap sebagai retracement. Dengan kata lain, gold masih memiliki kesempatan untuk kembali menyerang resistance. Tetapi jika ditembus, struktur bullish mulai mendapatkan masalah. Dan jika support tersebut runtuh, kita melihat zona demand di 4.180 hingga 4.110. Zona ini adalah benteng yang lebih dalam. Jika harga sampai kembali ke sini, market sedang mengatakan bahwa tekanan bearish jauh lebih besar daripada sekedar pullback biasa. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga kembali naik menuju resistance 4.400 dan mampu bertahan, maka probabilitas kelanjutan bullish semakin kuat.
Target pertama, 4.450. Target kedua, 4.475. Target ketiga, 4.540. Tetapi bukan berarti kita mengejar candle, melainkan ketika struktur memberikan alasan. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak, kemudian tekanan jual meningkat hingga support 4.300 akhirnya ditembus, maka berpeluang melanjutkan penurunan. Target pertama, 4.230. Target kedua, 4.180. Target ketiga, 4.110. Inilah area yang kemungkinan akan menjadi medan pertarungan antara buyer dan seller. Trader profesional tidak selalu berada di market. Mereka tidak harus memiliki posisi setiap saat. Karena mereka memahami satu hal, kesempatan selalu datang kembali. Market akan terus bergerak, tetapi modal yang hilang tidak selalu mudah kembali. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.